Sama kayak tayamum. Tayamum itu sampai berapa lama? Nabi bilang bahkan sampai 6 tahun pun boleh. Artinya kalau nanti ada orang yang memang nggak bisa, orang yang stroke dan seterusnya, ya wudhunya atau tayamumnya ya sampai dia mampu untuk berwudhu lagi. Nah ini Nabi mencontohkan bukan sehari kok, 3 hari juga boleh. Nah zaman dulu kan kepentingan orang mengusap khuf itu kan karena safar, dan safar itu biasanya juga terukur. Kalau sekarang kan kasus yang kemarin pandemi kan sampai 2 tahun kita, sampai 2 tahun harus adaptasi dengan pandemi tadi itu. Ini fikihnya nakes Pak. Nanti ada fikih untuk pilot, dan saya tuh sebenarnya pengen sekali ngobrol dengan pilot karena pengen tahu di atas tuh kayak apa, karena mereka juga harus sholat. Ada lagi fikih untuk pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran tuh boleh jamak qashar, boleh jamak sholat Pak, bukan qashar, jamak sholat. Mereka lagi matiin api lalu adzan, ditinggal, nggak boleh itu. Terus aja. Ini kan waktunya pendek Pak, maghrib. Nanti dijamak dengan isya. Kalau lagi begini adzan, ditinggal. Ya bahaya, nanti malah melebar lagi apinya. Jadi kan fikih kayak gini kan menyenangkan. Menurut saya sih. Nah, saya sangat menikmati membaca fikih itu begitu Pak, karena fikih itu membuat opsi-opsi dan kita akan melihat betapa indahnya agama yang tidak merepotkan kita. Nah, kemudian Wan Sauban radhiyallahu anhu qol ba'atsa Rasul sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa'amarahum ayyamsahu al-asaib ya'ni al-amaim wa tasakhin ya'ni al-khifaf, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa al-Hakim. Nabi mengutus pasukan perang, lalu Nabi bilang nanti kalau kamu wudhu, wudhulah dengan mengusap asoib atau imamah. Imamah itu sorban, tapi mungkin sorban perang beda dengan sorban sholat Pak ya. Itu kata Nabi kalau wudhu nggak usah dicopot, lagi perang. Ini pakai pakaian besi Pak, nggak usah dicopot. Di konteks zaman dulu Pak ya. Orang zaman dulu pakai pakaian besi, pakai kepala, ada pelindung kepala namanya tuh migfar. Migfar itu besi dibikin begini-gini Pak, ditaruh di kepala, jadi dia bisa menyesuaikan bentuk kepala, bukan besi yang kayak helm. Kalau helm kan ada yang muat ada yang enggak. Nah itu bisa menahan sedikit kalau ada pedang gitu. Itu Nabi migfar pakai itu kalau pernah. Nah kalau pakaiannya tentara itu pakaian yang ribet tadi itu, sholatnya gimana? Khuf. Nah ini buka lagi berarti militer-militer yang kombatan perang itu, atau saya itu termasuk penggemar Gultor Pak ya. Konon katanya orang Gultor itu seleksi susah Pak ya, penanggulangan teroris itu kan pakai helm, pakai Google, pakai apa. Itu kalau lagi mau sholat, kalau dia sedang berpakaian itu, ya sholat dengan pakaian itu. Masa sih Pak? Lah kalau nggak begitu gimana coba fikihnya? Jangan merumuskan fikih yang kemudian tidak menjadi solusi. Ini pasukan, bukan pasukan biasa Pak ya, pasukan yang Gultor tadi itu, yang pakai pakaian yang bajunya ada rompi, senjata gitu. Saya tuh dulu ketika masih latihan nembak Pak, itu kan saya tahu betapa mahalnya orang latihan nembak itu Pak. Sepatunya, apanya begitu mahal semua lah, itu olahraga mahal dan saya nggak tahu kenapa saya bisa ikut dulu. Rompinya, Google, helm itu beda semua tuh dan luar biasa ya. Saya nembak bukan nembak peluru Pak ya, itu mahal Pak ya. Shotgun. Tenang, yang latih saya Brimob Pak, jadi aman lah. Bagi orang-orang yang mengenakan pakaian itu, wudunya gimana? Ya usap. Jangan suruh buka begini dong, lagi perang buka, aduh repot banget ya. Orang berperang Bapak, kalau lihat sekarang misalnya, yang saya nggak tahu ya, perang yang saya lihat mungkin kalau di film nggak cocok kali Pak ya, tapi di berita lah. Di berita-berita itu kan orang yang berperang tuh pakai pakaiannya tebel. Kalau Bapak suruh wudhu digulung dulu begitu, kayaknya susah itu Pak ya. Gulung begini, lalu kakinya dibuka, sepatunya, ngikat sepatu aja susah, kok disuruh buka lagi. Kalau lagi perang, kecuali lagi damai kayak kita. Makanya saya bilang orang-orang itu jangan merumuskan fikih itu berdasarkan kondisi dia. Fikih itu nanti akan fleksibel tergantung orang. Nah di sini Nabi bilang usap saja amaim kamu, jadi nggak usah copot helm perangmu, usap saja pas kepala. Nah
saya nggak cocok dengan fikih ini, nggak apa-apa, nggak cocok. Saya akan menawarkan opsi bagi teman-teman TNI yang sedang mungkin latihan. Latihan TNI itu nggak bisa Pak ya, lagi latihan juga adzan zuhur lalu jamaah gitu, nggak bisa Pak ya. Saya nggak tahu, saya belum pernah aktif di TNI. Tapi ya kalau lagi latihan gimana salatnya? Menyesuaikan.